Jembatan cembong berdiri angker di tengah malam. Rangka besinya yang berkarat berderit tertiup angin, seolah mengeluh pada bulan purnama yang tersembunyi di balik awan. Di bawahnya, air sungai mengalir hitam pekat, menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Arman, seorang pemuda berusia 25 tahun, berdiri di tepi jembatan. Tangannya mencengkeram kuat pagar besi yang dingin. Matanya yang merah menatap kosong ke air di bawah. Di sakunya terselip selembar kertas surat perpisahan yang tak akan pernah dibaca oleh orang tuanya. "Sudah cukup," bisiknya pada angin malam. Kakinya bergerak maju, siap mengakhiri segalanya. "Jangan!" Suara itu muncul tiba-tiba, lembut tapi menusuk langsung ke tulang sumsum. Arman berbalik. Di ujung jembatan berdiri sesosok perempuan. Gaun putihnya yang lusuh berkibar meski angin tak berhembus. Rambut hitam panjangnya menutupi wajah, hanya menyisakan bibir pucat yang bergerak pelan. "Kau tidak seharusnya di sini," kata perempuan itu. Suaranya bergema aneh. Arman menggigil. Ada sesuatu yang mengerikan tentang suara itu, sesuatu yang ia kenal. Perempuan itu mengangkat tangan kurusnya, menunjuk ke tiang jembatan di sebelah Arman dengan gemetar. Arman menoleh. Di sana terukir jelas dengan goresan kasar, "Dini, 2001 sampai 2020. Arman membeku. Itu nama adik perempuannya. Dan tahun terakhir itu, hari ini, tepat 3 tahun sejak Dini menghilang. Hujan malam itu masih melekat di ingatan Arman. 3 tahun lalu, Dini berdiri tepat di tempat dia berdiri sekarang. Gaun putihnya basah kuyup, rambutnya menempel di pipa yang pucat, matanya yang selalu bersinar kosong seperti kaca pecah. "Jangan ikuti aku." Teriakan terakhir itu masih menggema di telinga Arman setiap kali dia menutup mata. Jarinya gemetar menyentuh ukiran di tiang besi. "Dini, 2001 sampai 2020, tanggal terakhir itu membuat dadanya sesak. Hari Dini menghilang. Warung kopi di ujung jalan masih menyala. Lampu neonnya berkedip-kedip seperti mata lelah. Mama Ria, si pemilik warung, sudah menunggu dengan segelas kopi hitam. Kau bukan yang pertama melihat dia," bisik nenek itu. Tangannya yang keriput mengelus guntingan koran kuning. Foto-foto itu menunjukkan wajah-wajah yang tidak pernah ditemukan. Arman melihat lebih dekat di setiap foto. Ada bayangan samar di belakang mereka, sepotong gaun putih di antara pepohonan. Semuanya pergi ke jembatan di hari yang sama. Hari ulang tahun kematian seseorang. Kopi di gelasnya bergoyang. Arman tiba-tiba ingat sesuatu. Malam sebelum Dini menghilang, adiknya terus menggumam tentang perempuan di sungai yang memanggil namanya. Dan sekarang perempuan itu memanggil Arman. Angin malam berbisik melalui celah-celah jendela warung. "Arman," suara itu menggeliat di telinganya, lebih jelas dari sebelumnya. Seperti tetesan air menyusuri daun kering. Matanya tertarik ke jendela, ke arah jembatan yang sudah ditelan kegelapan. Tangan keriput Mama Ria mencengkeram pergelangannya. Kuku-kuku panjang itu menusuk kulit. "Jangan," desisnya sambil menggeser kotak kayu dari bawah meja. Debu beterbangan ketika kotak itu terbuka. Arman melihat secari kertas di antara tumpukan surat usang. Tulisan biru yang memudar itu membuat nafasnya tersangkut. Dia mengenal lekukan huruf-huruf itu. "Kau bukan yang pertama," bisik Mama Ria sambil menyodorkan surat lain. Tulisan berbeda-beda, tapi semua berakhir dengan kalimat yang sama. "Aku mendengar nyanyian dari sungai." Lantai kayu berderit ketika Arman berdiri. Di kejauhan, di atas jembatan, ada bayangan putih bergoyang seperti ditiup angin yang tak dirasakannya. Kertas di tangan Arman berbau sungai. Tulisan Dini yang biasanya rapi kini berantakan, seperti ditulis dalam keadaan panik. "Kak,
Aku takkan percaya, tapi dia bukan hantu. Perempuan itu masih hidup di bawah jembatan. Aku mendengar nyanyiannya setiap malam. Lagu yang sama dengan yang Mama nyanyikan untuk kita dulu. Mama Ria mengeluarkan barang dari kotak itu, sebuah jam saku berkarat dengan inisial AR. Ini milik Aldo Rahman, katanya sambil membersihkan debu dengan jempol. Pemuda terakhir yang selamat dari jembatan itu 7 tahun lalu. Di luar, gemericik air tiba-tiba terdengar jelas. Bukan berasal dari sungai, tapi dari bawah lantai kayu warung. Arman membalik jam itu. Di bagian belakang, terukir tanggal yang membuat darahnya membeku. 20 November tahun 2020. Persis 1 hari sebelum Dini menghilang. Angin berderai membawa suara ketukan dari bawah lantai. Arman menatap jam saku itu. Jarinya mengusap permukaan karat yang membentuk tanggal tian. Aldo Rahman, gumamnya. Nama itu asing, tapi sekaligus mengusik sesuatu di ingatannya. Mama Ria menarik napas dalam. Dia pemuda yang seharusnya mati tahun 2013. Bisiknya sambil membuka album foto usang. Sebuah gambar menunjukkan pemuda tersenyum berdiri di jembatan dengan latar belakang sosok buram berpakaian putih. Tapi lihat ini, dia membalik halaman. Foto koran bertanggal 21 November tahun 2020 menunjukkan Aldo yang sudah dewasa. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Judulnya berbunyi, Saksi Mata Terakhir Sebelum Hilangnya Gadis Desa, Dini. Suara gemericik dari bawah lantai semakin keras. Sekarang disertai dengusan napas terengah, bukan dari manusia. Arman berlutut, tangannya menekan papan kayu yang longgar. Saat diangkat, bau anyir menyergap hidungnya. Di bawah warung, ada terowongan sempit penuh lumut, dan di dindingnya tergores oleh kuku atau cakar. Dia menunggu di ruang antara. Lantai kayu berderak keras saat Arman memaksakan tubuhnya masuk ke terowongan sempit itu. Dindingnya lembab, dipenuhi coretan-coretan aneh yang bukan dibuat oleh manusia. Beberapa berupa tanggal-tanggal, lainnya gambar simbol mata dengan 3 pupil. Bau anyir semakin menusuk ketika ia merayap lebih dalam. Sentakan dingin. Kakinya menyentuh air, bukan air sungai biasa. Ini lebih kental, berminyak, dan memantulkan cahaya bulan meski tak ada sumber cahaya. Di tengah genangan, mengapung sebuah kalung perak yang ia kenal betul. Kalung ulang tahun Dini? Tidak mungkin. Suara desahan, teba-teba, datang dari kegelapan. Di ujung terowongan, bukan 1, tapi puluhan, bercampur jadi 1, seperti paduan suara orang sekarat. Kembalikan dia, Arman berbalik. Di mulut terowongan, berdiri Mama Ria dengan wajah yang tak lagi manusiawi. Mulutnya terkoyak sampai ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing. Kau harus menggantikan Dini di ruang antara. Mama Ria melangkah mendekat. Tubuhnya bergerak tidak wajar seperti boneka rusak. Kau pikir Dini satu-satunya? Suaranya pecah menjadi 3 nada berbeda. Setiap 20 tahun, dia membutuhkan pengganti baru. Arman mundur, punggungnya menabrak dinding terowongan. Tangannya mencengkeram kalung Dini erat-erat. Bayangan bergerak di belakang Mama Ria. Aldo Rahman muncul dengan wajah setengah membusuk. Aku gagal menggantikan yang terakhir, bisik Aldo sambil menunjuk ke dalam kegelapan. Tapi Dini, dia bertahan lebih lama dari siapapun. Dinding terowongan tiba-tiba berdenyut seperti organ hidup. Suara Dini bergema dari dalam. Kak, tolong aku. Aku terjebak di antara. Mama Ria tersenyum lebar. Pilih, ikuti adikmu, atau jadi seperti Aldo setengah hidup, setengah mati. Arman melihat ke bawah. Di air berminyak itu, wajah Dini muncul sesaat sebelum menghilang lagi. Air berminyak itu tiba-tiba bergolak. Arman melihat bayangan Dini muncul dan menghilang dalam cairan hitam.
Aldo menarik lengannya dengan cengkeraman dingin. Dia bukan hantu, bisik Aldo. Suaranya parau. Perempuan putih itu adalah korban pertama nenek moyang Mama Ria. Dinding terowongan mulai mengeluarkan cairan merah. Tulisan-tulisan simbol tiba-tiba bersinar dalam kegelapan. Satu jiwa untuk menahan gerbang, satu jiwa untuk menjaga keseimbangan. Mama Ria tertawa. Tubuhnya mulai mencair seperti lilin. Selama 100 tahun, keluargakulah yang menjaga jembatan ini. Dari dalam sungai, puluhan tangan pucat muncul mencakar-cakar udara. Suara Dini terdengar lagi. Tak, dia berbohong. Aku tahu rahasia untuk membebaskan kita semua. Arman melihat jam saku Aldo di sakunya. Tangannya gemetar, membuka penutupnya. Di dalamnya, foto kecil Dini terselip tersenyum dengan mata yang sudah berwarna putih susu. Foto di jam saku itu mengungkap kebenaran mengerikan. Dini dalam foto tidak bernyawa, matanya putih seperti susu basi, persis seperti mata perempuan gaun putih di jembatan. Tanggal di belakang foto menunjukkan 20 November 2020. Sehari sebelum Dini dinyatakan hilang. Kau sudah mati saat foto ini diambil? Arman berbisik gemetar. Aldo mengangguk pelan. Dia yang memilih bertahan sebagai penjaga sementara agar kau tidak jadi korban berikutnya. Dinding terowongan mulai runtuh, membeberkan pemandangan mengerikan. Puluhan tubuh terapung dalam cairan hitam, masing-masing dengan mata putih yang sama. Mama Ria menjerit marah. Tidak boleh ada yang keluar dari siklus ini. Tiba-tiba, suara Dini bergema dari segala penjuru. Kakak, pecahkan kalungnya di tiang jembatan. Itu kuncinya. Arman meraih kalung perak di sakunya. Tapi sebelum sempat bergerak, Mama Ria menerjang dengan kuku-kuku panjang, menyambar kalung dari genggamannya. Mama Ria mencengkeram kalung Dini. Mulutnya meregang hingga ke pipi. 100 tahun kami menjaga tradisi ini. Dinding terowongan runtuh sepenuhnya, membeberkan ruang bawah tanah luas berisi puluhan tubuh terapung dalam cairan hitam semua dengan mata putih dan senyum identik. Kakak, ini suara Dini mendenting dari dalam sungai. Arman melihat sesuatu berkilau di antara mayat-mayat sebuah kalung identik. Selama ini ada 2 kalung. Dengan langkah nekat, Arman menerjang ke genangan hitam. Dinginnya menusuk sampai tulang. Tangan-tangan mayat mencengkramnya. Tapi ia terus meraih. Denting. Kalung kedua berada di genggamannya. Mama Ria menjerit melihatnya. Jangan, itu akan. Tapi Arman sudah memuntir kalung itu hingga patah. KRA. Seluruh jembatan bergetar. Air sungai mendidih. Sosok-sosok putih mulai muncul satu persatu dari sungai. Mereka semua versi berbeda dari Dini, dari berbagai zaman. Kau memutus rantai, bisik Aldo yang tiba-tiba mulai memudar. Mama Ria menjerit sambil tubuhnya meleleh seperti lilin. Dini yang asli muncul terakhir, tersenyum dengan mata. Terima kasih, Kak. Dia memeluk Arman sejenak sebelum tubuhnya berangsur menghilang bersama yang lain. 3 bulan kemudian, Arman duduk di tepi sungai yang kini jernih. Di tangannya, secarik foto Dini tersenyum tanpa mata putih. Dari kejauhan, seorang gadis kecil menyanyi lagu yang sama dengan yang dulu sering dinyanyikan Dini. Tapi ketika Arman menengok, tak ada siapa-siapa di sana.